targetnya A kan masih butuh 61 gitu ya, dan itu cukup berat kalau digantungkan di ujian saja. Kalau menurut saya sih, tapi kalau Anda punya pertimbangan sendiri, nggak apa-apa, bisa aku ujian pasti dapat 100, nggak usah ikut kuis ya sudah, nggak apa-apa. Ya, ini sama untuk NTS dan NAS sama, kemudian Anda juga sudah tahu kan, kontribusinya NTS ke NA itu 40%, NAS-nya itu 60%. Ya, nah, nanti tugas sama kuisnya dibahas pada saat responsi. Sudah ketemu jadwal responsinya? Kayaknya kalau sama yang teknik kimia lebih gampang ya. Kevin sepertinya sudah berkomunikasi dengan Anda semua jauh sebelum kuliah dimulai ya. Iya, Bu. Sudah. Oke, ya sudah. Nanti responsinya tetap dimulai minggu kedua, tapi ya jangan semangat-semangat ya. Minggu pertama ini masih jatah saya dulu gitu. Nanti saya belum ngajari apa-apa, lah Kevin ngajari duluan jadinya ya. Nanti kita berbalik posisi, jadinya Kevin yang ngajar, saya yang memberi latihan soal. Ya, gitu ya. Terus jadi karena seperti tadi saya nggak akan mengadakan kuis susulan, jadi saya anggap kalau Anda tidak ikut kuis itu adalah Anda udah sadari itu gitu ya, Anda nggak ikut karena dengan kerelaan hati Anda nggak ikut kuis, jadi persentase nilai kuis nanti ditambahkan ke ujian. Nah, terus ini masih slide saya yang lama, kalau nggak ikut ujian semua nilai hariannya itu mestinya hangus. Saya nggak tahu apakah aturan di Ubaya dengan online sekarang ini juga seperti itu, gitu. Itu yang saya tidak tahu. Karena kemarin-kemarin sih kalau nggak ikut ujian saya masih tetap bisa ngisi nilainya di My Ubaya. Jadi intinya itu begini, kalau selama saya masih bisa mengisi nilai Anda di My Ubaya, ya akan saya isikan nilai apapun yang Anda punya. Gitu. Tapi kalau sistemnya di Ubaya sudah dijalankan lagi seperti masa offline dulu, gitu, maka kalau Anda nggak ikut ujian itu, nama Anda di My Ubaya diblok oleh sistem. Saya nggak bisa ngisikan. Saya isikan nilai berapapun, keluarnya 0. Kayak temenmu yang pindah ke kuliah ke luar negeri dulu, itu kan sebetulnya waktu awal-awal dia punya nilai tugas, ada 1 nilai tugas atau berapa, makanya kan keluar NTS-nya ya kalau nggak salah keluar 13 atau berapa. Nah itu saya sih upload nilai apa adanya gitu ya, perkara kemudian di My Ubaya munculnya 0 itu karena dia statusnya sudah tidak aktif lagi. Gitu. Ya, itu aturan main kita. Ada yang mau ditanyakan kah dari aturan main kita ini? Atau ada yang mau nggak setuju gitu, misalnya, Bu, jangan gitu kok, Bu, gitu ya, silahkan Bu ya. Saya terbuka dengan segala kemungkinan. Enggak ya? Mengajar kamu ini ternyata tetap pendiam ya, kamu kok betah kalau 3 semester loh kamu itu sama saya kok ya sih pendiam. Saya nih seneng loh mahasiswanya itu menjawab, Mas Yon jawabnya lucu-lucu, ngawur-ngawur gitu, saya nggak apa-apa loh. Udah gini aja wes, biar bersuara ya. Oke, materi kita hari ini tuh baru pendahuluan. Pendahuluan itu kenalan sama istilah-istilahnya, karena seperti saya bilang tadi ya, saya tunjukkan di materi tadi, mungkin secara kata ada banyak kata yang Anda cukup familiar, tapi ketika kata-kata itu digabungkan mungkin menjadi sebuah kalimat baru buat Anda. Ya. Oke, kalau gitu saya nggak share screen deh, saya mau biar kelihatan semua ekspresinya gitu ya. Saya mau tanya, sekarang saya yang nanya aja gantian.
Dan harusnya Anda bisa jawablah semua pertanyaan saya ini, karena nggak ada yang rahasia gitu ya. Materi juga sudah saya sampaikan sebelumnya. Mata kuliah kita ini judulnya persamaan diferensial biasa. Satu-satu ya, saya tanya dulu. Persamaan itu apa sih? Ini siapa yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan persamaan, atau apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata persamaan? Gitu aja, nggak usah definisi formalnya. Kalau saya bilang persamaan, yang terlintas di benak Anda itu apa? Ayo spontan aja ya, nggak usah ditunjuk satu-satu. Sesuatu yang sama. Sesuatu yang sama, ya. Oke, Charles, ada lagi? Menggunakan simbol. Menggunakan simbol. Simbolnya apa kalau sesuatu yang sama itu? Sama Kita dengan. gabungkan ya tadi. Ya, kalau sesuatu yang sama itu biasanya di matematika disimbolkan dengan sama dengan. Oke, berarti persamaan itu identik dengan simbol sama dengan. Ada lagi? Menurut saya mengandung variabel, Bu. Ya, mengandung variabel. Oke, boleh. Jadi ada simbol sama dengan dan ada variabel gitu ya. Oke, ada lagi yang punya pendapat yang berbeda atau mau menambahkan sesuatu? Ya, sekarang tinggal ngerangkum gitu ya dari 3 pendapat tadi. Jadi betul, kalau kita ngomong persamaan itu pasti yang terlintas adalah simbol sama dengan. Nah, kalau ada simbol sama dengan, kan tadi kan katanya Charles itu adalah sesuatu yang sama. Sesuatu yang sama itu berarti kan harus ada apa sama apa gitu ya. Jadi kalau ada tanda sama dengan itu biasanya ada ruas kiri sama ruas kanan. Ruas kiri sama ruas kanannya diisi apa? Nah, itu seperti yang dibilang Rachel tadi, boleh diisi apa aja. Boleh diisi konstanta, boleh diisi variabel. Jadi kalau saya rangkum, persamaan itu adalah kalimat matematika yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kalimat matematika itu kalimat yang boleh mengandung variabel, boleh mengandung konstanta. Gitu. Nah, kalimat matematika kan bukan kalimat bahasa Indonesia, maka isinya pasti simbol-simbol. Nah, simbolnya itu apa? Simbolnya biasanya angka atau variabel. Nah, itu persamaan. Terus kalau diferensial, kalau ada kata diferensial yang terlintas di benak Anda apa? Turunan. Turunan, ya, betul. Apalagi? Perbedaan atau selisih, Bu. Perbedaan atau selisih, ya, betul. Ricardo, apalagi? Setuju saya, diferensial itu bisa berarti turunan, bisa berarti perbedaan. Ya. Ada lagi? Ya, oke. Jadi benar ya, secara kata difference itu kan artinya selisih, artinya beda, gitu ya. Kemudian kalau di matematika, diferensial itu berarti turunan. Benar kok, turunan itu kan memang artinya adalah rasio perbedaan variabel tak bebas dengan variabel bebasnya, gitu ya kan? Turunan itu kalau variabel bebasnya X, variabel tak bebasnya Y, maka turunannya kan kita simbolkan DY, DX. D itu kan sebetulnya delta yang sangat kecil. Delta itu selisih juga kan. Jadi benar tadi diferensial itu artinya beda atau artinya turunan gitu ya. Di matematika berarti turunan. Oke. Ya, ada persamaan, ada diferensial, terus biasa. Tadi ada kata biasanya gitu ya. Biasa itu biasanya kalau Anda dengar kata biasa gitu, yang terlintas di benak Anda apa ya? Nggak pakai telur berarti ya, biasa. Spesial, Bu. Iya, kalau spesial kan pakai telur ya. Kalau biasa itu berarti nggak pakai telur. Karetnya 1 berarti ya, Bu?
Iya, betul. Itu kamu kok masih generasi saya sih masih pakai karet.